Halo teman-teman semuanya, sampai bertemu kembali. Ya, selamat bertemu kembali bersama kami dari Cakadola YouTube channel. Kali ini kami menyajikan sebuah database baru, ya Microsoft Access tutorialnya, yaitu bagaimana kita melakukan seleksi misalkan pada sebuah data yang terkait dengan kode pos. Misalkan di sini kita ambil contohnya adalah menggunakan kode pos Provinsi Bali. Ya, di sini ada beberapa item yang akan saya sharing. Pertama adalah di sini bagaimana kita mencari data, ya. Ya, data apa saja yang bisa difilter dari satu text box saja, ya. Misalkan di sini kita cari Ubud, ya dia muncul Ubud. Kemudian kita mencari Mas, kita misalkan Thomas, ya ini nama desa kelurahannya juga muncul, ya. Kemudian cara mengclearkannya, oke, itu yang pertama. Kemudian di sini adalah ada di sini nomor urut otomatis, ya. Di sini nomor urut otomatis, oke. Jadi bagaimana cara membuatnya, oke, pada kolom. Kemudian selanjutnya di sini kita membuat, ya, filtering berdasarkan nomor abjad, ya, seperti ini, ya seperti ini. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat ini seperti ini, tombol untuk menuju kepada record tertentu. Oke, sampai di sini cukup paham, ya. Oke, kita akan mulai. Ini saya hide dulu, ya, table properties, ini hide, ya, cara menghide tombol, oke, tabel maksud kami. Oke, dia langsung hilang. Kemudian di sini pertama-tama kita harus menyediakan sebuah tabel data, ya. Ini kita tutup dulu, ya. Tabel data kita siapin seperti ini, ya. Ini akan muncul kode pos, kelurahan, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Ini kita bikin semuanya short tag, ya. Jadi data tipe datanya adalah berupa teks saja, ya, teks pendek, ya. Oke. Sampai di sini saya rasa sudah paham. Oke, nah ini kemudian kita masukkan datanya. Ya, datanya bisa di kopas dari Excel, kemudian ditimpakan, ya. Dari atas ini timpa satu copy di Excel, kemudian timpakan dan seterusnya. Ini asumsi kita untuk memasukkan data tidak diajarkan lagi di sini karena sudah cukup jelas, ya. Kemudian berikutnya kita menyediakan sebuah ini, ya, kita sebuah form di mana isinya adalah tombol-tombol seperti ini, ya. Jadi tombolnya juga kita sebut tombol A, tombol B, tombol C, dan seterusnya sampai set dan sampai all, ya. Dijejer seperti ini, ya. Ya, sehingga tampilan seperti ini. Oke. Membuat tombol sudah bisa, ya. Jadi tidak dijelaskan lagi di sini. Oke, ya, sangat sederhana sekali. Oke, kemudian kita sekarang membuat sebuah form. Oke, ini form seperti ini. Kita tutup dulu. Oke, ini kita tutup juga. Oke. Nah, kemudian kita buat form seperti ini, ya. Formnya biasa, ya, source-nya kita ambil dari ini, ya, dari apa istilahnya, tabel company, ya. Ini sudah bisa juga membuat query. Di sini kode posnya di sini dibuat like bintang, ya, karena nanti digunakan untuk memunculkan pertama kali seluruh data. Jadi do comment show all record untuk pertama kali. Oke. Nah, di sini setelah dibuat seperti ini, maka kita buat untuk pertama kali adalah menempatkan ini form alpha select record ini di sini, ya, di form footernya. Kita tinggal tarik aja, taruh di sini, udah menjadi sub, ya. Kemudian di sini menambahkan satu text box, kita sebut dengan teks cari, ya. Misalkan di sini kita sebut teks cari, ya. Kemudian pada saat kita meloading pertama kali form ini, jadi on load,
kita bikin di sini adalah teks cari value-nya adalah bintang, do common require dan show all record. Jadi untuk ini untuk menampilkan semua data, di awal ya. Oke. Kemudian setelah itu kita membuat tombol clear. Clear ini adalah untuk ya mengembalikan teksnya, teks carinya sama juga kayak tadi ya, jadi bintang lagi, kemudian do common query, do common show all record ya. Oke, seperti itu. Ini untuk mengembalikan ke posisi semula. Jadi misalkan di sini kita cari Bangli ya, Kabupaten Bangli, kemudian kita clear. Nah, itulah fungsinya. Oke, sampai di sini sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang untuk melakukan filteringnya sendiri, di sini tadi kita akan lakukan dengan cara di sini on key up ya. Ya, on key up-nya rumusnya adalah sebenarnya di sini saja ya. Mulai dari sini ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini rumusnya ya. Jadi saya perbesar lagi di sini. Ya, rumusnya hanya di sini aja. Ini jadi pertama kita ini adalah membuat filtering. Jadi apapun teks yang kita masukkan itu akan bisa di filter otomatis. Jadi dengan cara membuat filter seperti ini. Pertama adalah kita definisikan dulu variabelnya ya, filter text. Ini ingat ya, on key up ya. Oke, jadi pakai di filter text string. Kemudian ini kita menghitung panjangnya ini. Kalau dia lebih besar dari 0 berarti dia ada data ya. Ya, kemudian di sini filter text maka sama dengan teks ini. Filter textnya kalau ada data berarti filter teksnya nanti kita bikin teks cari. Nah, dimana kita gunakan filter teks ini adalah di sini nanti ya, dimana teks yang dimasukkan itu nanti dikasih depannya bintang dan di belakang juga bintang ya, seperti memfilter biasa ya. Kalau bintang titik bintang karakter bintang berarti menampilkan semua data yang ada di yang ada setelah sebelum dan sesudah karakter tersebut. Nah, untuk menambahkan filter yang lebih banyak, ini contohnya kalau kita menggunakan dua ya, berarti ini di sini perhatikan di sini ini sebelah sininya. Jadi kita tinggal panjangin saja, kasih dengan or ya, kabupatennya kita juga cek, kemudian desa kelurahannya kita cek ya, sampai terakhir di sini ya kecamatan juga kita cek. Di sini jangan lupa ya. Nah, kemudian sini ingat ya, petik 2 bintang, petik tunggal, petik 2 ya, di sini yang penting. Oke. Habis itu me filter on true. Kemudian teks carinya teks sama dengan filter teks ini ya. Kemudian teks cari cell startnya dia kita ambil ini, dimulai dari teks cari tadi. Kemudian habis itu setelah memfilter, kita remove lagi filternya, kita kembalikan seperti awal, kosongkan. Me filter sama dengan ini ya, filter on kita bikin false, dan teks carinya set fokus ya. Teks cari tadi kembali lagi kepada teks tadi ya. Ini untuk error, kalau ada kesalahan kita bikinkan masuk bawah seperti ini ya. Ini sebenarnya common saja ya. Sekali lagi ini perhatikan di daerah sini saja ya, mulai dari sini saja saya highlight. Jadi bisa di print screen ya. Oke, di sini cukup jelas sampai di sini ya. Oke, sekarang kita kembali ke ini. Oke, sekarang kita membuat nomor urut otomatis ya. Untuk nomor urut otomatis ini kita perlu di sini membuat satu text box. Misalkan teks 81 di sini dengan row source-nya seperti ini. Pertama itu dulu kita buat ya, row number. Jangan dirubah apapun. Kemudian di sini kita tambahkan pada form ini juga kita tambahkan, kita cari dia di sini. Kemudian kita buat sebuah public function ya. Ini public function juga tidak boleh dirubah-rubah karena ini merupakan contoh yang sudah baku ya, hanya kita menempelkan saja ya. Jadi ini buat fungsi ini seperti ini, tinggal salin saja ya, bisa di print screen nanti ya. Fungsi ini nanti digunakan untuk menghitung otomatis pada form
membuat nomor urut otomatis pada form ya. Jadi ini tidak usah dirubah-rubah, hanya begini saja. Saya tidak jelaskan secara detail karena ini membutuhkan pemikiran yang cukup panjang. Ini hanya untuk langsung saja, langsung pakai aja ya, fungsi-fungsi yang langsung pakai ya, tidak dijelaskan lebih detail. Oke, kemudian nanti akan dia muncul nomor urut otomatis seperti ini ya. Ini sangat penting buat kalian. Oke, nah berikutnya sekarang kita masuk ke dalam membuat alfabetik ini tadi ya. Sekarang setelah tadi ini kita lihat, dicek di sini bagaimana cara membuat memasukkan rumusnya sekarang. Nah, setelah itu tadi dibuat, jadi di sini kita lihat ya, cara mengaktifkannya seperti ini ya. Jadi kita di sini tadi membuat filteringnya pada desa kelurahan. Jadi kita membuat di sini rumusnya adalah pada masing-masing kotak di sini. Misalkan huruf A kita ketikkan sama dengan F set filter aktif kontrol tanda petik dulu desa kelurahan. Ini adalah field yang akan kita filter. Nah, untuk memudahkannya semuanya kita select begini saja. Select ya, kemudian kita timpakan formula yang sama ya. Formula yang sama. Jadi untuk A sampai Z itu semua kita menggunakan cara yang sama, formula yang sama. Oke, sampai sini paham. Jadi sangat singkat ya, daripada kita harus mengetik A sampai Z ada berapa karakter itu ya, saya lupa 28 atau berapa ya. Jadi cukup banyak. Jadi kita harus membuat secara dengan simpel saja. Kebetulan ini sama ya. Oke. Nah, demikian juga untuk oleh. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya. Ya, nanti kalau enggak nanti harus mungkin di refresh lagi, diputar ulang dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita tes. Nah, ini sekali lagi ya. Dia akan mencari nomor urut berdasarkan desa atau kelurahan ini tadi. Ya, misalkan kita ini P, Pelihatan atau Petulu dan sebagainya ya. Ini R, ini Rangdu, ring dikit, rendang dan sebagainya. Ini nama-nama ini yang kita filter. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita bagaimana membuat ini muncul op 200. Jadi menghitung total datanya ya. Jadi untuk menghitung total data di sini kita langsung membuat seperti ini formula dengan rumus ya, ini count saja ya. Count kode pos ya. Ya, count kode pos ini cukup jelas ya. Count kode pos saya gedein dikit. Ya, ini untuk menghitung. Nah, di sini kan tadi kalau count kode pos biasanya kan munculnya angka saja. Kenapa di sini ada tulisan op ya? Op 200. Nah, bagaimana cara membuat itu? Biasanya kalau kita tambahkan teks di depannya, langsung di depan formula, dia akan error ya. Ya, makanya di sini kita formatnya kita ganti seperti ini ya. Kita buat format bintang op kemudian spasi bintang petik 2 op spasi tanda petik 2 kemudian 0 ya. Begitu cara membuatnya sehingga dia nanti muncul di sini op 200 ya, seperti yang saya janjikan. Kemudian yang terakhir adalah sekarang kita membuat tombol-tombol seperti ini ya. Ada tombol next, ini paling sering digunakan ya. Ya, menghitung data ini ya untuk next kemudian. Nah, formulanya ada seperti ini ya. Bikinkan tombol seperti ini, saya cepatkan saja ya, cepat. Kemudian rumusnya adalah seperti ini. Oke. Misalkan di sini CMD first, ini juga untuk lastnya, jadi saya langsung highlight saja di sini. Untuk nextnya seperti ini, ya, kalian bisa langsung kopas ya, ya cukup jelas ya. Do command go to record, go to first ya, dan seterusnya. Ini kalau untuk lastnya kita harus menghitung R count dulu ya, R countnya ya. Ya, ini gak usah nih, ini keterangan aja, ini dihapus pun tidak apa-apa ya. Kemudian nextnya begitu juga ya. Kalau next ya tinggal di copy saja ya. Oke, seperti ini. Kemudian previousnya kita bikin seperti ini. Oke, cukup jelas ya, bisa di print screen nanti, bisa di print screen. Jadi saya ulangi, ini first, last, next dan previous ya. First, last, next, previous ya, cukup jelas ya. Jadi ya
kita uji sekali lagi ya, ini untuk ininya. Oke ya, saya rasa itu cukup jelas ininya ya. Terima kasih sudah mengikuti terus channel kami, YouTube channel kami Cakadola. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya, karena dengan demikian akan membuat kami lebih semangat lagi untuk selalu menyajikan contoh-contoh yang terbaru buat Anda semuanya. Terima kasih. Langsung saja kita langsung subscribe sekarang, like dan share. Sampai jumpa.